Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih semuanya kita masuk pada perkuliahan ya, pengembangan kesehatan ya seperti sesi ketiga tentang kebijakan kesehatan. Boleh minta presentasi dari dua kelompok ya. Sesi kali ini kelompok 6 dan 7 ya, nggak salah. Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. Silakan bagi kelompok yang akan presentasikan waktu masing kelompok presentasi sekitar 15 menit. Oh, oke oke. Stabil? Enam dan 7. Yang kelompok 6 belum hadir satu, Bu.
Kelompok 7 belum hadir? Masih proses nge-share-nya, Bu. Siapa yang akan share screen? Siapa yang akan share screen? Pinggala, Bu. Linggala. Oh, Pinggala. Oke, oke. Udah jadi host ya. Masih lama kah? Oh, oke, oke. Oke, silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengambil konsep dan kebijakan permasalahan sampah di Tuban. Sebelum presentasi, perkenalkan saya Lukiana Nur Ardila dan teman saya Pinggala Naswa Aurela Asmarela dan Sailatul Hidayah. Tujuan dan kegunaan kebijakan. Tujuan sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang pengelolaan sampah yang meliputi A. Merumuskan permasalahan pengelolaan sampah yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Tuban dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah. B. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang pengelolaan sampah. Kegunaan. Yang pertama, memberikan bahan acuan bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Tuban dalam merumuskan materi muatan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tuban tentang pengelolaan sampah. Latar belakang, dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertambahan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Tuban antara lain mengenai pengelolaan sampah. Setiap hari, hampir di seluruh sudut wilayah terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur. Nah, hal ini yang mengakibatkan tersumbatnya parit, sungai, dan saluran air
dan banyak juga got-got yang kotor atau tersumbat. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus-menerus bisa mengakibatkan kondisi Kabupaten Tuban, khususnya di TPA, tempat pembuangan akhir Gunung Panggung, Desa Gedong Ombo terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Hal ini yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Identifikasi masalah. Permasalahan sampah di Kabupaten Tuban cukup kompleks, seperti contohnya di kawasan TPA Gunung Panggung. Seharusnya sebagai konsekuensi adanya pembebanan retribusi sampah kepada masyarakat, maka menimbulkan kewajiban bagi pemerintah daerah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sampah seperti mengangkut sampah-sampah yang berada di tempat pembuangan sementara atau TPS ke tempat pembuangan akhir atau TPA Gunung Panggung. Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia sehari-hari, baik langsung maupun tidak langsung, dan perlu dilakukan pengelolaan secara maksimal agar tidak menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan. Pengelolaan dan pengolahan sampah perlu dilakukan mulai dari timbunan sampah sampai ke tempat pembuangan akhir. Timbunan sampah di Kabupaten Tuban mencapai setidaknya 493 ton sampah per hari. Sedangkan dari jumlah tersebut hanya kisaran 60-70 ton sampah yang berhasil ditampung di TPA Gunung Panggung. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan kondisi di atas, maka diperlukan kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban untuk mengatur mengenai pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan daerah, yang antara lain mengatur mengenai pengurangan dan penanganan sampah. Adanya lembaga pengelola sampah sampai pada tingkat yang paling rendah, mengatur hak dan kewajiban perizinan dalam bidang pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan memperlancar pembangunan, diperlukan suatu kebijakan berupa ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah. Di samping melakukan koordinasi dan integrasi, juga melakukan sinkronisasi. Maksudnya, supaya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat berjalan dengan
Membuat kebijakan di tingkat daerah seperti peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sangat penting, artinya dalam memberikan perlindungan, rasa aman, keindahan, kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tuban. Disinilah hukum diharapkan dapat berperan dalam mengatur masalah pengelolaan sampah. Peranan hukum untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan ekonomi mendapat perhatian yang serius dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan peranan hukum diharapkan dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pada permasalahan sampah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Tuban dapat diambil tindakan sebagai berikut. Lahan seluas 4,9 hektar telah dibebaskan lagi untuk perluasan TPA Gunung Panggung, yang nantinya lahan tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah dengan penerapan teknologi RDF. Targetnya, dengan penerapan teknologi ini 120 ton sampah bisa diolah setiap harinya. Jadi, pemerintah Kabupaten Tuban dapat membuat peraturan daerah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tujuan dan sasaran. Peraturan daerah ini menjangkau seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan warga masyarakat yang menghasilkan timbunan sampah di Kabupaten Tuban dengan berbagai problem yang muncul, sehingga diharapkan adanya landasan dalam mengarahkan masyarakat untuk sadar hukum dan menaati berbagai ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan secara tertib, teratur, aman, dan tentram. Dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah adalah tentang hak, kewajiban, dan larangan setiap orang dalam memelihara lingkungan atas pengendalian sampah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, memerlukan arahan dalam menyusun arah kebijakan pengelolaan sampah, yaitu standar pengurangan sampah, pembatasan timbunan sampah, serta tata cara penanganan sampah. Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini adalah seluruh masyarakat dan pemerintah yang ada di Kabupaten Tuban. Kelompok kami membuka 3 pertanyaan.
Ayo, kelompok berikutnya nggak ada yang mau tanya? Kalau gitu saya yang nanya. Saya mau tanya kelompok 7, kalau kebijakan ini dirasa penting, kira-kira detail kebijakannya seperti apa? Kira-kira detail kebijakannya seperti apa dan apa kelemahan kebijakan yang sekarang sehingga perlu ada kebijakan ini? Halo, nggak ada yang tanya ini? Sebentar, Ibu. Tadi pertanyaan saya udah terdengar ya? Sudah, Bu, sudah terdengar. Detailnya itu kita memperluas lahan untuk pembangunan TPA sampah agar sampah-sampah yang tadinya tidak cukup menjadi cukup. Kelemahannya yang dilakukan oleh pemerintah kan pembebasan lahan seluas 4,9 hektar. Nah, itu kan punyanya warga di situ belum tentu mau untuk melakukan pembebasan. Ada anggota kelompoknya yang mau nambahkan? Untuk kebijakan selanjutnya juga akan ada penerapan teknologi RDF yang memiliki target dengan penerapan teknologi ini 120 ton sampah bisa diolah setiap harinya. Jadi meminimalisir penumpukan sampah yang ada di Gunung Panggung. Terima kasih untuk kelompok 7. Kita berikan aplaus untuk kelompok 7. Selanjutnya, kelompok 6 sudah siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kita presentasi, yaitu tentang konsep kehamilan di luar nikah. Latar belakang penelitian ini dilandasi dengan dampak kasus-kasus pelecehan seksual dan ibu hamil di luar nikah sangat memprihatinkan. Maka pemerintah tidak boleh diam, harus tegas menghadapi hal ini karena di samping menjadi tugas di setiap warga negara, pemerintah juga harus bergerak di dalam mengatasi masalah ini. Salah satu upaya pemerintah adalah mendirikan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita atau BPRSW Yogyakarta dengan sasaran klien wanita berusia 17-40 tahun dengan kondisi pribadi dan lingkungan mengalami disharmoni sosial, penyimpangan norma sehingga rawan terhadap gangguan psikologis. Klien yang ada di BPRSW Yogyakarta mengalami beberapa disfungsi sosial, meliputi wanita rawan sosial ekonomi, wanita dari keluarga broken home, wanita putus sekolah, dan tidak memiliki keterampilan. Korban kekerasan seksual, wanita korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, wanita pekerja migran masalah sosial, percabangan orang, dan wanita dengan pembahasan. 1. Bagaimana konsep diri remaja hamil di luar nikah menjalani perannya sebagai single mother berdasarkan pengalamannya. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja akan membentuk interaksi yang lebih akrab dengan teman-teman, bahkan menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis. Aktivitas hubungan romantis yang negatif dapat menimbulkan salah satu dampak negatif, yaitu kehamilan di luar nikah yang berdampak pula pada pernikahan dini dan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman menjadi single mother pada remaja perempuan yang mengalami married by accident, serta untuk mengetahui bagaimana subjek memaknai pengalamannya menuju gerbang usia dewasa awal. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif fenomenologis dengan metode analisis eksplanasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yaitu remaja single mother usia 18-21 tahun yang menjadi single parent akibat married by accident. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman menjadi single mother pada remaja perempuan yang mengalami married by accident, serta untuk mengetahui bagaimana subjek memaknai pengalamannya menuju gerbang usia dewasa awal. Metode penelitian ini digunakan yaitu metode kualitatif fenomenologis dengan metode analisis eksplikasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada subjek penelitian yaitu remaja single mother usia 18-21 tahun yang menjadi single parent akibat married by accident. Faktor-faktor penyebab terjadinya single mom atau single mother ada 5,
yaitu 1. Pernikahan dini, 2. Ketidaksiapan dalam berumah tangga, 3. Konflik, 4. Perceraian, dan yang terakhir tidak adanya dukungan dari keluarga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membuka pertanyaan 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiani, izin bertanya. Ya, Mbak. Kenapa anak dari hasil hamil di luar nikah, walinya tidak boleh di ayahnya? Terima kasih. Menjawab dari Mbak Susiani ya. Karena tidak memiliki hubungan nasab, maka ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar nikah tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya tersebut. Gimana Mbak Susiani? Baik, bisa diterima. Makasih Mbak Diva. Ya, sama-sama. Izin bertanya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Angelita, izin bertanya. Pertanyaan saya, dalam negara hukum apa yang berlaku jika seorang pria yang menghamili wanita di luar nikah menolak untuk menikahi wanita tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Angel ya. Pada dasarnya, jika kedua orang tersebut sudah dewasa dan melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak dapat dilakukan penentuan pidana terhadap si laki-laki. Berbedanya hal apabila wanita masih tergolong anak, maka laki-laki dapat dituntut pidana karena membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan pasal 81 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak dan perubahannya dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Bagaimana Mbak Angel? Apa bisa diterima? Maaf, berarti kalau si pria, misalkan si wanita udah dewasa ya, si prianya menolak itu tidak ada jaminan hukumnya ya. Gimana? Maaf.
Misal si wanitanya kan udah dewasa, terus yang prianya itu menikahi padahal dalam kandungan itu anaknya, itu berarti si wanita tidak dapat jaminan hukum. Sepertinya ya begitu. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ririn izin bertanya. Apa landasan undang-undang tentang hamil di luar nikah? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ririn ya. Apa landasan undang-undang tentang hamil di luar nikah? Pada pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1 Negara Republik Indonesia menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bagaimana Mbak Ririn, apa bisa diterima? Baik, bisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Koju sudah mempresentasikan. Saya sedikit berikan tanggapan ya untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Oke, untuk kelompok 1 dulu. Di kelompok 1 sudah cukup jelas untuk menyampaikan rencana kebijakannya, walaupun memang ada kekurangannya. Sempat menyebutkan undang-undang nomor sekian dan yang sebelumnya sudah ada, namun memang tidak disebutkan kelemahannya di mana gitu, sehingga kenapa adanya kebijakan baru ini untuk menutup gap kebijakan lama yang sudah ada seperti itu. Itu mungkin perlu
Karena sekali lagi di sini kita meng-create suatu kebijakan. Ketika kita meng-create suatu kebijakan baru, yang harus kita ketahui apakah ada kebijakan sebelumnya yang relate sama kebijakan yang akan kita buat hari ini, seperti itu. Kalau ada, apa kebijakannya, seperti apa? Tapi kalau nah, ini penting untuk analisis kebijakan ya. Sehingga kita jelas dasarnya ketika membuat kebijakan baru, itu adalah satu penguatan dari kebijakan yang lama. Seperti itu. Kemudian yang kelompok kedua ya. Kelompok yang tadi kedua tampil, yaitu kelompok 6, saya sedikit menyayangkan ya. Topiknya sangat bagus. Namun tadi dari segi pemilihan judulnya, bukan konsep kebijakannya, melainkan seharusnya yang di-highlight di judul itu adalah kebijakannya. Jadi kebijakan yang mengatur tentang pernikahan dini atau kehamilan di luar nikah, seperti itu. Jadi jangan membuat konsep, apa tadi, coba boleh ditampilkan lagi PPT-nya? Judulnya apa tadi? Judul di atas. Oke, konsep kehamilan di luar nikah, benar ya? Konsep kehamilan di luar nikah maksudnya seperti apa gitu? Apakah ini hanya teori-teori saja? Atau kebijakannya? Yang saya minta kan kebijakannya seperti apa? Nah, ini mungkin nanti bisa diperbaiki lagi oleh kelompok 6 ya, kelompok 6. Kebijakan terkait dengan kehamilan di luar nikahnya bagaimana yang mau di-create oleh kelompok ini, seperti itu. Kemudian tadi presentasinya lebih banyak didominasi oleh penelitian ya, seakan-akan ini adalah penelitian. Boleh di off cam, apa, di share screen-nya di close aja. Oke. Terkait dengan kelompok 6, tadi presentasinya saya lihat memang lebih ke arah penelitian, bukan ke arah kebijakan ya. Nah, yang saya harapkan adalah teman-teman presentasi terkait dengan kebijakannya. Bagaimana kebijakan yang mau dibuat. Apakah kebijakannya ini misalnya kalau di Aceh itu karena dia terkenal dengan kabupaten kota syariah, jadi dia melarang, dia misalnya memberlakukan jam belajar di jam 7 sampai jam 9 malam misalnya. Semua remaja tidak boleh keluar di jam-jam tersebut karena untuk jam belajar. Itu contoh ya. Gitu. Jangan terjebak antara membuat kebijakan dengan membuat penelitian.
Itu hal yang berbeda. Bahkan secara detail tadi kelompok 6 menyampaikan tujuan dari penelitian ini seperti itu. Walaupun di dalam membuat kebijakan ada cara, ada metode yang kita lakukan. Metodenya ya penelitian. Misalnya ada background study namanya ya. Background study, analisis situasinya seperti apa, kemudian ada dialog yang terbentuk di situ dengan tadi kualitatif ya. Ada dialog melibatkan masyarakat, melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kebijakan tersebut. Kita lihat apa kebutuhan mereka terhadap kebijakan itu, apa koreksi mereka terhadap permasalahan yang ada. Seperti itu. Itu adalah cara atau metodenya di awal untuk membuat kebijakan. Tetapi kebijakannya itu seperti apa, itu adalah konteks yang berbeda. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Kelompok yang tampil terutama. Oke. Jangan terjebak antara dua ini. Nah, jadi kelompok 6 tadi perlu banyak sekali diimprove ya. Harus membuat kebijakan baru, kebijakannya apa? Jenis kebijakannya, kegiatan dalam kebijakannya itu apa yang mau dibuat gitu. Kenapa ini penting? Apakah nggak ada kebijakan sebelumnya gitu? Kebijakan sebelumnya yang mengatur tentang kehamilan di luar nikah apa? Walaupun tadi dari segi diskusi sudah mulai disampaikan jawabannya mengacu pada undang-undang nomor sekian ya. Itu disampaikan dalam makalahnya, sampaikan dalam PPT-nya. Acuan dasarnya undang-undang ini misalnya. Kelemahannya ini sehingga kita perlu membuat kebijakan baru terkait dengan ini. Itu harus di-highlight dalam semua presentasi kelompok. Jadi saya mohon kelompok yang tampil mohon lebih kritis menganalisa. Ya. Kemudian koreksi berikutnya, saya ucapkan terima kasih untuk semua penanya yang sudah berkontribusi membuat diskusi kelompok menjadi lebih interaktif. Namun, yang mau bertanya juga harus memahami konteksnya. Kita lihat konteksnya apa. Harus bisa membedakan ya. Ini konteksnya mereka mempresentasikan terkait dengan kebijakan. Jadi fokuslah pada koreksi dari apa yang mereka presentasikan dalam konteks kebijakan. Bukan menganalisis dalam perspektif seperti seminar gitu. Kalau seminar kan memang bertanya apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau tentang kehamilan di luar nikah ya tentang apa sih yang kita tidak mengerti dari konsep kehamilan di luar nikah. Ya. Isinya, isi kontennya. Tapi ini masalahnya adalah kebijakan. Jadi seharusnya yang ditanyakan adalah kebijakan yang terkait dengan kebijakan apa yang mau dilakukan oleh kelompok ini nih. Gitu. Udah benar belum? Udah sesuai belum dengan apa yang ekspektasi kita gitu. Ketika kita mengikuti presentasi, menyaksikan hasil diskusi, kita harus pahami konteksnya gitu. Kalau konteksnya tentang kebijakan, ya sudah yang ditanyakan terkait dengan kebijakan itu. Terlepas dari, misalnya kita tidak mengetahui beberapa konsep di dalam isi dari kebijakan itu. Itu bisa ditanyakan ketika kita udah selesai urusan tanya jawab soal kebijakan. Seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaannya harus cerdas, harus kritis gitu ya.
yang sifatnya itu bisa gitu. Dan pertanyaannya agak out of konteks gitu. Walaupun memang masih dalam konteks kehamilan di luar nikah, tetapi tidak relate dengan kebijakannya, tetapi lebih relate pada konteks isinya gitu ya. Ini penting nanti karena teman-teman semua di sini akan menjadi narasumber sesuai keahlian masing-masing gitu. Jadi kita harus udah siap menjadi narasumber dalam suatu forum-forum tertentu gitu ya. Syaratnya untuk menjadi narasumber, syaratnya untuk menjadi pengambil kebijakan, pembuat kebijakan atau leader harus punya nalar critical thinking. Ya, harus punya berpikir kritis seperti itu. Ini menurut saya perlu untuk kita pelajari, walaupun ada memang ada teknik retorika ya, dan itu advance nanti kita perlu perkuat karena ya itu jam terbang presentasi ya. Oke, tidak apa-apa ya, ini saya sampaikan karena ini menurut saya penting. Semoga teman-teman bisa terus belajar. Satu lagi, ada seni dalam tanya jawab. Ketika misalnya kelompok presentasi menemukan pertanyaan yang menurut kita sulit dan kita tidak tahu jawabannya, jangan langsung terdiam. Ya. Ada tips untuk menghindari kita tidak terlihat ketidaktahuan kita gitu. Yang pertama adalah respon dulu gitu. Respon dulu penanya. Oh baik, minimal ditampung dulu atau apa ya. Kemudian nanti tekniknya, tim yang lain silakan searching dulu. Moderator tetap lanjut untuk memberikan pancingan sampai akhirnya kelompok yang mau menjawab itu siap, gitu ya. Baru setelah itu dijawab. Jangan ada jeda, jangan sampai terlihat hening sejenak. Kayak tadi pertanyaan sudah saya sampaikan, tapi hening jedanya lama, gitu ya. Padahal itu bisa disiasatin gitu. Jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Teknik retorika mempengaruhi orang lain. Oke. Teknik retorika dalam public speaking. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Selanjutnya saya masuk pada sesi presentasi saya ya. Tentang kebijakan kesehatan. Oke, sebelum saya menjelaskan, saya boleh minta ekspektasi teman-teman semuanya terkait dengan materi kebijakan kesehatan. Boleh yuk on cam. Ini saya seperti bicara sendiri soal. Nah, ini kan terlihat cantik-cantik semua. Cantik dan ganteng. Ya, on cam semua. Biar yang PJ-nya sekaligus mengabsen.
Palikul, Siti Nuraisyah, Berlin, Putri, Rifan Soleh, Dini, Widi, Novi, Susi, Jessica, Putri. Ayo on cam semua. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan ekspektasinya dari mata kuliah kebijakan kesehatan? Yuk, silakan. Walaupun puasa ya, ketemu teman-teman jadinya semangat. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Izin menyampaikan, Bu. Ya, tapi on cam. Oh, ya. Ya, silakan. Kebijakan kesehatan menurut saya adalah keputusan atau keputusan kesehatan dalam masyarakat. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ekspektasinya keputusan-keputusan kesehatan dalam masyarakat. Keputusan apa konteksnya? Keputusan kesehatan dalam Ada yang mau menambahkan yang lain? Silakan yang lain mau menambahkan. Yang laki-laki dong. Mohon Ya, maaf, Bu. Izin menjawab. Oke. Kok menjawab? Izin menyampaikan tentang kebijakan. Kebijakan yaitu suatu ketetapan yang harus disetujui dalam semua hal dalam bidang kesehatan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini kayaknya lebih advance nih teman-teman. Pertanyaan saya, apa ekspektasi dari mata kuliah ini? Bukan menyampaikan apa definisi kebijakan kesehatan ya. Ayo, siapa yang mau menyampaikan ekspektasinya? Harapan lah. Kita dapat mata kuliah kebijakan kesehatan ini harapannya apa gitu. Coba. Ayo. Denny. Bentar Bu, ayah masuk rumah Bu. Apa maksudnya? Oke, Intan. Coba. Apa harapannya Intan? Baik Bu. Oke, dan silakan. Ekspektasi saya untuk mata kuliah ini semoga bisa mengerti dan paham serta dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kita dalam hal ini. Terima kasih. Oke. Tapi kalau apa namanya, harapan dari mata kuliah kebijakan kesehatannya, spesifik kebijakan kesehatan, menurut Dani akan dapat apa? Teman-teman boleh bantu menjawab. Ayo, yang lain. Harus punya harapan. Kalau enggak, nanti saya nyampaikannya salah gimana, yuk. Nggak ada yang bisa mengkritisi. Semuanya mengokekan aja apa yang saya sampaikan nanti. Kalau udah punya harapan mata kuliah, setidaknya teman-teman tahu. Kayaknya ibu kayaknya salah deh yang disampaikan. Saya lebih suka kalau mahasiswa kritis seperti itu. Ayo. Intan tadi udah saya nyebut. Coba saya kasih kesempatan Intan berbicara. Intan Sakura Ratu, siapa nih? Ayo Intan. Di-unmute dulu, di-unmute. Gimana Intan? Intan. Ayo. Harapannya apa? Dari mata kuliah, dari materi kebijakan kesehatan bisa lebih paham tentang apa. Mohon maaf, itu saya ingin menjawab. Silakan. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman akan kebijakan kesehatan serta hubungan antara kebijakan kesehatan dengan kesehatan, sehingga memungkinkan untuk menangani persoalan dari kesehatan di masyarakat. Terima kasih. Bagus jawaban Joni Bahtiar ya. Intinya ekspektasi Joni di mata kuliah ini kita bisa memahami kebijakan kesehatannya dan bagaimana kebijakan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan di masyarakat. Nah, itu maksud saya ya. Jadi kalau sudah seperti itu, teman-teman udah punya ekspektasi dan harapannya bisa sesuai apa yang saya sampaikan. Ya. Harus berani ya, jangan malu-malu ini. Udah punya wajah yang cantik, ganteng. Salah nomor sekian, nggak apa-apa. Tadi udah berani. Sri Rahayu, terus apa namanya? Diva, udah bagus tadi. Oke, saya lanjutkan. Kebijakan selanjutnya, kebijakan apa sih? Tadi udah Mas Rahayu ya.
Di sini konteksnya ada dua hal, kan ada kesehatan, ya. Kebijakan lebih tadi disampaikan sama Diva ya, lebih keputusan yang dibuat oleh yang bertanggung jawab dalam kebijakan kesehatan. Tapi Diva bilang keputusan yang ada dalam masyarakat. Agak kurang tepat. Konteksnya kalau kebijakan itu adalah walaupun usulan dari masyarakat, tetapi kebijakan yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Artinya ada pihak yang bertanggung jawab membuat kebijakan itu. Semua keputusan-keputusan penting dibuat dalam masyarakat oleh para pengambil keputusan, itu adalah kebijakan. Apa kabar kebijakan publik? Ya. Kalau kebijakan publik konteksnya sudah ada spesifikasi. Kebijakan tersebut dibuat oleh state atau negara. Terkait dengan FIFA ya contohnya ya. Kebijakan FIFA mengambil tindakan tegas bahwa FIFA menarik kebijakan tuan rumah di Indonesia untuk Piala Dunia tahun ini. Kebijakan negara, tapi levelnya adalah dunia, ya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang patuh terhadap terhadap PBB, negara yang besar, menerima dengan lapang dada keputusan itu. Walaupun memang kebijakan ini belum masuk pada konteksnya adalah regulasi. Kalau regulasi sudah terikat dengan hukumnya ya. Sudah terikat sama hukum. Artinya dia sudah tertuang dalam kitab-kitab undang-undang kah, perpu kah, atau apa ya. Nah, kemudian kebijakan kesehatan lebih spesifik lagi dari kebijakan publik tadi, dispesifikkan lagi ke kebijakan kesehatan. Artinya konteks kebijakannya sudah mengerucut pada kesehatan. Segala sesuatu yang mempengaruhi faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dan kebijakan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan, yaitu kebijakan kesehatan. Artinya nih, walaupun misalnya sebenarnya konteksnya bukan kesehatan banget ya, contohnya apa contohnya ya? Misal kebijakan membuat harga cukai tembakau, menerapkan cukai tembakau untuk program-program kesehatan. Cukai bukan kebijakan, bukan kesehatan ya, tapi konteksnya dari cukai ini ternyata ada impact-nya terhadap kesehatan, itu bisa dijadikan kebijakan kesehatan. Ya. Mengapa kebijakan kesehatan penting? Kita tahu kemarin waktu pandemi COVID, kesehatan menjadi hal yang paling utama di antara semua sektor. Walaupun selama ini kesehatan menjadi pilihan terakhir. Gitu ya. Jadi sebenarnya sektor-sektor di luar kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh sektor kesehatan.
Sektor kesehatan merupakan bagian penting dari perekonomian berbagai negara. Kemarin karena nggak bisa, karena ada faktor kesehatan, akhirnya semua tidak bisa kerja, perekonomian negara terguncang, ya. Bahkan ekonomi kita sempat defisit berapa persen, ya. Terlihat betapa andil kebijakan kesehatan itu penting sekali. Sehingga kesehatan merupakan posisi yang sangat istimewa dibandingkan masalah sosial lainnya. Namun memang kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh keputusan lain di luar kesehatan. Ya. Karena tadi sempat disampaikan oleh kelompok 6 ya, ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor itulah yang rata-rata di luar dari kesehatan. Kemiskinan, polusi, dan lain-lain ya. Dan tentunya kebijakan kesehatan juga sangat mempengaruhi pilihan teknologi kesehatan. Ada beberapa faktor kontekstual yang mempengaruhi kesehatan ya. Setidaknya ada 4. Yang pertama faktor situasional, faktor struktural, faktor budaya, dan faktor internasional atau eksogen. Faktor situasional ini lebih ke berdasarkan situasi kondisi tertentu. Artinya dia tidak selalu ada, hanya di musim-musim tertentu. Misalnya saat ada musim di mana curah hujan rendah, ya, akhirnya ada kekeringan. Atau sebaliknya, faktor curah hujan tinggi sehingga masalah yang terjadi ada banjir, kemudian setelah banjir masalah kesehatan yang timbul setelahnya ada banyak penyakit diare kah, tipus kah, pes kah, atau apa, banyak. Itu karena faktor-faktor situasional. Apa kabar situasi struktural ya, faktor struktural? Kalau struktural itu sudah masuk dia ke dalam struktur dari masyarakat itu. Apa struktur dalam masyarakat ya? Misal sistem politik. Contohnya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu kalau misalnya presidennya ganti, apakah BPJS berubah kebijakannya? Bisa jadi. Kalau kebijakan itu belum terikat dengan undang-undang. Tapi kalau sudah terikat sama undang-undang, artinya itu sudah masuk dalam faktor struktural, sudah masuk dalam sistem politik negara itu, maka agak susah untuk menggoyangkan kebijakan itu. Ya. Apalagi kalau sudah masuk bagian kebijakan internasional, misalnya, karena internasional meminta agar kita menjadi universal coverage dalam tahun-tahun tertentu, misalnya kita semua universal coverage itu maksudnya semua masyarakat ditanggung dalam kesehatan, gitu. Itu ada target global. Itu sudah masuk faktor internasional namanya. Ada hubungan kerjasama internasional yang dibangun, ada tujuan target global yang ada. Nah, berarti itu ada faktor internasional. Sedangkan biasanya kebijakan itu juga dibuat karena faktor-faktor budaya. Karena ada budaya-budaya tertentu yang sangat mempengaruhi kesehatan. Misalnya, di daerah NTT. Di daerah NTT ada budaya namanya rumah bulat, di mana masyarakat ibu-ibu yang mau melahirkan
ditaruh di namanya rumah bulat, mereka melahirkan di sana. Di rumah bulat sudah pisah dari ibunya tidak makan yang sifat pauk ya, yang berbau binatang itu tidak makan. Kemudian selanjutnya ibu semacam dipanggang di rumah bulat itu, dipanaskan. Menurut mitos mereka, agar ibunya lebih kuat ya, setelah melahirkan dia fisiknya lebih kuat ketika dipanaskan. Itu adalah faktor budaya. Padahal rumah ketika ada di ruangan, maka konteksnya penyakit yang ada dalam masyarakat itu akan lebih banyak, misalnya ada ISPA dan lain-lain gitu. Jadi itu contohnya faktor budaya, atau situasional, struktural, dan internasional. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan ini ada macam-macam ya, ada kebijakan kesehatan, hukum kesehatan, ekonomi kesehatan, manajemen tenaga kesehatan. Putus-putus. Ada manajemen tenaga kesehatan, ada administrasi rumah sakit, ini semua ada ruang lingkup kebijakan kesehatannya. Kalau kebijakan kesehatan itu lebih membahas menggariskan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, kepemimpinan, public relation, penggerakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan program-program kesehatan ya. Ini udah mulai spesifik bahwa kebijakan itu mengatur tentang pengambilan keputusan dalam pengelolaan program-program kesehatan. Cakupannya apa sih? Cakupan kebijakan kesehatan banyak ya. Formal health service, artinya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan oleh tenaga pendidik profesional, tenaga medik profesional, pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, penggunaan obat dengan atau tanpa resep, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, keselamatan di jalan, dan lain-lain. Ini konteksnya, cakupannya. Ini kembali kepada pengertian public health. Karena kita bicara soal kebijakan kesehatan, kita membicarakan sebenarnya konsep public health-nya. Menurut Winslow, science and art of ilmu mencegah, prolonging life, memperpanjang hidup, promoting physical, mental health, and efficiency. Ada promosi kesehatan di situ dan kesehatan mental through organized community effort. Ada upaya pengorganisasian masyarakat. Untuk apa? Sanitation of environment,
kesehatan lingkungan, control of community infection, mengontrol penyakit-penyakit infeksi dalam masyarakat, ini tugas epidemiologi, and education of individual, dan pendidikan kesehatan, ini tugas promosi kesehatan. Ya, jadi semua kebijakan kesehatan relate ke sini. Selama masih dalam konteks ini, maka itu adalah kebijakan kesehatan. Ini detail lagi terkait dengan ilmu kebijakan. Kita akan lebih banyak mengkaji tentang hubungan pemerintah dan swasta, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antar berbagai level pimpinan, hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, ideologi kebijakan, makna reformasi kesehatan. Ya. Jadi kita bicara konteksnya dalam makronya, lebih lebar. Gitu. Health system menurut WHO. Health system adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Nah, ini terkait dengan sistem kesehatan. Minggu kemarin kalau nggak salah saya sampaikan terkait dengan sistem kesehatan nasional juga. Sistem kesehatan nasional, kalau dari pengertian WHO, sistem kesehatan itu semua kegiatan yang tujuan utamanya meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Dari hulu ke hilir. Karena kalau kita bicara soal sistem, berarti input, ada input, proses outputnya, ada dari hulu ke hilirnya seperti apa. Ya. Kemudian, indikator sistem kesehatan. Indikator sistem kesehatan, salah satu wujud konkretnya adalah status kesehatan. Status kesehatan itu apa? Banyak ya. Status kesehatan itu adalah indikator angka yang digunakan pemerintah untuk menilai hasil-hasil capaiannya. Misalnya, angka, kalau kesehatan itu angka harapan hidup atau AHH. Nama lainnya biasanya UHH, usia harapan hidup. Kemudian ada IPKM, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Itu untuk yang kesehatan masyarakat. Kemudian ada, kalau desa itu ada IDM, Indeks Desa Membangun. Ada SDGs Desa. Ada AKI, AKB, angka kematian ibu, angka kematian bayi. KABA, angka kematian balita, gitu ya. Itu status kesehatan. Status gizi juga masuk juga nggak, Bu? Bisa juga. Status gizi ada stunting, ada overweight, dan lain-lain ya. Itu status kesehatan. Indikator angka yang dipakai untuk mengukur kesuksesan, keberhasilan program-program kesehatan. Kemudian kepuasan publik. Ini tentunya penting ya. Semua program kesehatan kita ini tujuan utamanya ya untuk kepuasan publik. Mereka merasa, benar tadi kata Joni, mereka merasa permasalahan yang mereka hadapi ini terselesaikan. Ada manfaat yang didapatkan masyarakat, ada kepuasan masyarakat. Oh, tadi kelompok 7 membicarakan soal sampah. Ada feedbacknya nggak buat masyarakat? Oh iya, Bu, masyarakat merasa mereka tidak kesusahan lagi untuk pengumpulan sampah, misalnya. Mereka tidak kesusahan lagi untuk mengolah sampah mereka karena di pengumpulan tersebut sudah diatur teknologi untuk menyelesaikan sampah dalam jenis-jenis tertentu seperti itu. Itu ya. Ada kepuasan masyarakat. Kemudian perlindungan risiko. Nah, ini aspek perlindungan risiko juga penting. Walaupun misalnya puas, tapi terkadang ada kebijakan yang
sangat sulit dan itu perlu diambil karena tadi untuk melindungi risiko. Misalnya ini saat-saat awal pandemi COVID-19 ya, lockdown, ada kebijakan lockdown. Itu ada kepuasan publik nggak kira-kira? Lockdown tuh puas nggak masyarakatnya? Tidak, Bu. Enggak ya? Tetapi ada nggak aspek perlindungan risiko di situ? Halo? Halo? Ada, Bu. Ada ya. Itu adalah salah satu aspek indikator dalam sistem kesehatan. Kita harus memilih. Selanjutnya, satu kesehatan nih contohnya tadi yang sudah saya sebutkan ya. Terkait dengan morbiditas, mortalitas, ada prevalensi penyakit A, B, C, itu status kesehatan. Ada nilai ukurnya. Kepuasan masyarakat biasanya diukurnya melalui survei tertentu. Kemudian perlindungan terhadap risiko. Perlindungan terhadap risiko juga termasuk BPJS itu sebenarnya perlindungan terhadap risiko ya. Risiko sakit itu dilindungi dengan asuransi yang diatur oleh pemerintah, yaitu asuransi yang BPJS ini seperti itu. Kemudian ini contoh pendekatan risiko yang dilakukan Australia. Mereka menggunakan faktor struktural untuk memperkuat, untuk mengikat kebijakan-kebijakannya. Makanya kenapa di Australia bisa strong? Karena mereka mengikat semua kebijakannya itu dalam pemerintahan. Jadi faktor struktural pendidikan ya, kemudian faktor individual, bahkan bagi mereka faktor individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan faktor sosial. Jadi mereka lebih sifat instruktif ya, garisnya itu lebih ke otonomi dari pemerintah diperkuat. Selanjutnya, contoh kerangka konsep sistem kesehatan di Australia, di mana dia menilik dari inputnya. Apa sih inputnya? Misalnya inputnya ini riset, monef, finansial, material, tenaga, ya. Maka tadi dalam membuat kebijakan tadi kita perlu meneliti, kita perlu melakukan kecil-kecilan untuk aspek-aspek apa saja 5M, money material method yang ada. Ada inputnya. Kemudian kita output intervensinya apa? Output intervensi ini berarti prosesnya ya. Program pencegahan, promosi, program pengobatan, rehabilitasi, perawatan, dan lain-lainnya. Itu output intervensi atau proses, indikator proses ya. Kemudian selanjutnya adalah determinan faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tertentu, faktor yang mempengaruhi kecacatan tertentu, faktor sosial ekonomi masyarakat, perilaku sehat, faktor individu dan
Baik, selanjutnya pembagian peran. Biasanya nih pembagian peran untuk kebijakan ya. Ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Artinya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Oke? And then kebijakan dikeluarkan oleh lembaga swasta atau masyarakat ya. Ini suara saya masih ada kan ya? Nggak terputus ya? Masih, Bu. Oke, oke. Selanjutnya, peran pemerintah. Kalau pemerintah udah pasti ya, dia harus membuat regulasi. Dari kebijakan pemerintah, peraturan menteri, dan lain-lain. Ya. Dan pelaksanaan kegiatan kesehatan, pengembangan SDM, dan sumber daya lain. Jadi, pemerintah pun juga harus menjalankan program-program regulasi yang sudah dibentuk. Gitu. Setelah itu, pemerintah juga berperan untuk mengembangkan SDM yang kompeten dalam menjalankan kebijakan tersebut. Gitu. Sekarang yang terbaru nih ada pemerintah sedang menggodok undang-undang kesehatan yang revisi ya, undang-undang. Kelemahannya dalam undang-undang kesehatan itu tidak mengikat, misalnya ada peraturan terkait dengan akreditasi, tidak mengikat, peraturan-peraturan terkait dengan profesi ya, profesi-profesi tertentu. Ini dirasa masih ada profesi yang belum ternaungi dari undang-undang kesehatan. Makanya ada undang-undang kesehatan yang sekarang diprolegnaskan lagi untuk direvisi. Gitu. Ini harus update ya teman-teman ya. Kemudian pembagian peran. Pembagian peran tadi udah saya sampaikan. Ada leveling tertentu. Ini kebijakannya pemerintah kan? Artinya di governance. Apakah dunia usaha juga bisa membuat kebijakan? Bisa. Kebijakan terkait dengan unit usaha itu. Masyarakat bisa nggak Bu buat kebijakan? Bisa. Tapi yang buat kebijakan adalah, yang menetapkan kebijakannya adalah siapa tokoh dalam masyarakat tersebut. Misalnya tokoh kepala desa, camat, ya. Nah itu. Proyeksi keadaan ekonomi setempat. Kenapa ini penting? Karena kita bisa menganalisis sendiri masyarakat kita di posisi mana. Apakah ekonominya rendah, ataukah ekonomi rakyatnya justru lebih tinggi dibanding kekuatan pemdanya. Pemdanya, nanti kita buat skala. Apakah kalau pemdanya kekuatan ekonominya lebih tinggi dibanding ekonomi rakyat, berarti programnya pun lebih banyak di-drive dari pemerintahnya. Jangan berharap masyarakat untuk berinisiatif. Karena masyarakat untuk memenuhi ekonomi saja udah susah. Apalagi harus create program sendiri. Ya. Tapi kalau memang ternyata ekonomi masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan ekonomi Pemda, berarti biasanya masyarakatnya lebih aktif ya untuk menjawab permasalahan dengan sebuah kebijakan seperti itu. The Project Economic Map of Indonesia ini adalah proyeksi keadaan ekonomi setempat ya, di mana terlihat bahwa yang paling merah itu dianggap pemerintahnya kurang kuat.
masyarakatnya juga masih lemah ya. Tapi yang sudah dianggap tinggi ini yang warna hijau, pemerintahnya kuat, masyarakat ekonominya juga kuat gitu ya. Ini yang sudah hijau rata-rata Pulau Jawa dan ada beberapa unit bagian di Sumatera dan Sulawesi, terutama Sulawesi bagian selatan. Tapi apa kabar daerah-daerah lain? Mungkin yang menjadi ibu kota, rencana ibu kota baru ini masih dalam zona yang tidak aman. Makanya penting untuk menggeser proyek untuk mewacanakan IKN. Salah satunya untuk menggeser proyeksi ekonomi setempat ini ya. Papua sudah masuknya di menengah ya, karena rata-rata biaya hidup di sana tinggi. Peran regulasi oleh pemerintah daerah semakin menonjol di daerah di mana banyak lembaga pelayanan kesehatan swasta. Ini ya, kita lihat kalau ekonomi rakyatnya tinggi, rakyatnya lebih gampang untuk meng-create satu program, satu kegiatan. Sehingga penting pemerintah untuk mengatur regulasi terkait itu juga. Hukum kesehatan atau health law. Hukum kesehatan ini lebih detail membahas peraturan-peraturannya dari segi produk-produk hukumnya, konten-konten hukumnya, apa yang berkaitan dengan kesehatan. Rata-rata biasanya yang sering menjerat tenaga kesehatan itu adalah informed consent ya. Kemudian hukum rumah sakit, etik klinik dan lain-lain. Ini rata-rata banyak menjerat. Kita melakukan pelayanan kesehatan tapi lupa informed consent-nya tidak ada. Sehingga pas lagi ada malpraktek, yang dituntut adalah tenaga kesehatan. Gitu. Ekonomi kesehatan ini terkait dengan pembiayaan. Namanya ekonomi berarti semua yang berkaitan kebijakan kesehatan yang menyangkut ekonomi, pembiayaan kesehatan, asuransi kesehatan, analisis biaya, dan lain-lainnya. Kalau manajemen lebih ke manpower, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatannya, motivasi tenaga kesehatannya, kinerja tenaga kesehatannya. Yang lembaga-lembaga profesi ini biasanya selalu dilibatkan. ID, IAKMI, dan lain-lain. Patelki, administrasi rumah sakit, hospital administration. Ini lebih ke semua hal beluk tentang rumah sakit ya, seluk-beluk rumah sakit. Ini ada pengertian lain terkait dengan kebijakan kesehatan menurut Thomas Dye. Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Karena kebijakan itu menyangkut sesuatu yang luas dan untuk menghadapi permasalahan publik. Variabel yang menentukan kerangka kebijakan kesehatan. Wah, ternyata kita harus melihat nih, tujuan yang dicapai dalam kebijakan kesehatan itu apa sih? Gitu. Preferensi nilai. Preferensi nilai itu maksudnya nilai apa yang ada dalam masyarakat yang bisa diangkat untuk dasar penguatan kebijakan itu. Gitu. Itu yang penting untuk menjadi dasar pembuat kebijakan ini diarahkan untuk sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Selama nilai tidak bertentangan dengan kesehatannya. Tapi kalau nilainya bertolak belakang dengan kesehatan, maka nilai itulah yang perlu dicarikan alternatif pemikiran lain.
yang sekiranya bisa diterima. Sumber daya yang mendukung kebijakan kesehatan, kemudian kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuat kebijakan kesehatannya, dan tentunya ada faktor lingkungan juga yang dilihat untuk membuat kebijakan baru. Analisis kebijakan kesehatannya, ada proses aktivitas intelektualitas yang masuk, selain ada aktivitas politis juga, ya. Tahap analisis kebijakan, tentunya kita rumuskan dulu masalah-masalahnya yang ada apa, kemudian kita melakukan forecasting, kemudian melakukan rekomendasi kebijakan, melakukan mentoring, evaluasi kebijakan. Tadi mungkin kelompok berapa ya? Kelompok 6, ini lebih ke perumusan masalahnya, lebih ke cara untuk membuat penelitian. Ada yang tahu forecasting itu apa? Halo, suara saya terdengar? Ada yang tahu apa itu forecasting? Halo? Forecasting itu kayak apa ya? Meramalkan gitu. Artinya di situ ada proses perancangan, ada suatu proses penilaian. Dari rumusan masalah-masalah ini, kira-kira kita bayangkan kebijakan apa yang pas ya, kebijakan apa yang cocok untuk permasalahan ini, gitu. Baru kemudian hal itu dituliskan dalam rekomendasi kebijakan. Setelah itu kita lakukan ketika kebijakannya sudah terlaksana, kita lakukan. Nah, ini lebih detail tahap analisis kebijakannya ya, perumusan masalah, kita berikan informasi kondisi yang menimbulkan masalah. Di forecasting kita memberikan informasi mengenai konsekuensi dari diterapkannya alternatif kebijakan itu, konsekuensi di masa mendatang. Kalau perlu misalnya kita ada kajiannya, ada negara lain yang sudah menerapkan hal ini, apa yang terjadi di negara lain, peluang-peluangnya untuk Indonesia mengembangkan kebijakan ini itu seperti apa. Makanya biasanya dalam proses membuat kebijakan, biasanya ada studi banding ya. Di studi banding tujuan utamanya ya, kita menarik informasi sebanyak-banyaknya terhadap peluang-peluang keberhasilan program yang serupa dari pihak lain, gitu, agar kita bisa belajar setidaknya. Kemudian baru rekomendasi kebijakannya apa,
yang kita pilih. Kalau tadi kita lebih ke semuanya ya, contoh-contoh suksesnya, kemudian sekarang kita melakukan pilihan. Kemudian monitoring dan evaluasi. Bedanya monitoring itu biasanya selalu rutin ya, rutin, kadang tiap bulan, triwulan. Kalau evaluasi itu biasanya di akhir, hasil dari suatu kebijakan. Nah, ini adalah siklus kebijakan atau policy cycle. Policy cycle, ternyata kebijakan tuh punya siklus ya. Mulai dari policy review, agenda setting, policy information, dan policy implementation. Mohon maaf Bu, izin memberitahukan bahwa jam Ibu sudah selesai dan dilanjut Pak Ajat, sudah ditunggu. Oke. Ya ini udah selesai. Jadi ada policy review-nya dulu tadi untuk menilai kebijakannya. Kemudian agenda setting, baru kita mulai mengidentifikasi masalah-masalahnya, kita melakukan research, dan kita melakukan pendekatan strategi tertentu. Ada policy negotiation, ada baru formulasi kebijakan, policy organization, kemudian ada implementation dan juga endorsement. Kalau udah sukses, di-endorse ya. Oke, ini terakhir ada segitiga kebijakan kesehatan, di mana ada isi atau konten, ada konteksnya, ada prosesnya, dan aktor-aktornya itu ada individu, grup, dan juga organisasi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa menjawab apa yang tadi sudah disampaikan, keinginan Joni terhadap hal ini. Terima kasih, sukses ya semuanya. Saya akhiri perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.